Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Filsafat Hukum kelas D akan menjelaskan tentang filsafat hukum dalam mewujudkan keadilan. Di sini saya Akbar Mulyadi sebagai moderator. Kemudian ada Adnan Aulia Zuardi dengan NPM 154, ada Sylvia Munarti dengan NPM 155, ada Grace Ayu dengan NPM 156, ada Alfianisa dengan NPM 169. Eh, di sini ada pengertian filsafat hukum yang akan dijelaskan oleh Sylvia Munarti. Pada Sylvia dipersilahkan. Pengertian filsafat hukum, Etis Wardeyorti, Mr. Sotika mengartikan filsafat hukum dengan mencari hakikat dari hukum. Dia ingin mengetahui apa yang ada di belakang hukum, mencari apa yang tersembunyi di dalam hukum. Dia menyelidiki kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai. Dia memberi penjelasan mengenai nilai, postulat, atau dasar-dasar hukum sampai pada dasar-dasarnya. Dia berusaha untuk mencapai akar-akar dari hukum. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sylvia Munarti. Kemudian di sini ada keadilan akan dijelaskan oleh Alfianisa Jan Soraya. Kepada Alfianisa dipersilahkan. Baik, moderator, di sini ada keadilan. Keadilan ini sifatnya perbuatan, perlakuan, dan sebagainya tanpa pengecualian. Pengertian keadilan dalam KBBI yaitu keadilan berasal dari kata adil yang artinya berat atau seimbang. Tidak ada berat sebelah, tidak memihak. Secara umum keadilan itu sama rata tanpa membedakan agama, suku, ras, dan tidak memihak kemanapun dan ke siapapun. Keadilan menurut hukum yaitu perlakuan yang setara dan objektif terhadap semua individu atau semua orang tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil. Setiap orang mempunyai hak untuk melindungi diri mereka sendiri di hadapan pengadilan dan keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang sah dan proses yang adil, di mana hakim atau penegak hukum bertindak secara netral dan tidak memihak karena salah satu fungsi hukum adalah untuk melindungi hak masyarakat agar terciptanya keadilan. Tujuan dari keadilan yaitu agar bisa mencapai kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Selanjutnya, keadilan menurut para ahli. Yang pertama, keadilan menurut Aristoteles yaitu pemberian sesuatu sesuai dengan haknya. Yang kedua, menurut Franz Magni-Suseno, yaitu keadaan antar manusia diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Yang ketiga, menurut Notonegoro, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang keempat, keadilan menurut Thomas Hobbes, yaitu sesuatu perbuatan dikatakan adil berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Keadilan menurut Plato, keadilan ini di luar kemampuan manusia biasa, di mana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alfianisa. Di sini ada tujuan hukum yang akan dijelaskan oleh Adnan Aulia Lazuardi. Kepada Adnan dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Tujuan hukum itu adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum itu harus bersediakan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat. Selain itu, untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, tidak mengadili dan menjatuhi hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya, namun tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim. Selanjutnya, tujuan hukum menurut filsafat hukum. Itu yang pertama adalah untuk mensejahterakan manusia sesuai dengan realita yang ada, di mana manusia merupakan makhluk hidup yang bebas dan berhak atas keadilan. Yang kedua, untuk menjamin adanya kepastian hukum,
dalam masyarakat dan hukum itu harus bersediakan pada keadilan, yaitu asas keadilan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kemudian di sini ada filsafat hukum dalam mewujudkan keadilan yang akan dijelaskan oleh Grace Ayu. Kepada Grace dipersilahkan. Terima kasih moderator. Kolerasi antara filsafat, hukum, dan keadilan sangat erat karena terjadi tali menali antara kearifan, norma, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan negara. Materi hukum digali, dibuat dari nilai-nilai yang terkandung dalam bumi pertiwi yang merupakan kesadaran dan citra hukum, citra moral, kemerdekaan individu, dan bangsa berperi kemanusiaan, perdamaian, cita politik, dan tujuan negara. Hukum mencerminkan nilai hidup yang ada dalam masyarakat yang mempunyai kekuatan berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Filsafat hukum berupaya memecahkan persoalan, menciptakan hukum yang lebih sempurna, serta membuktikan bahwa hukum mampu menciptakan penyelesaian persoalan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, dengan menggunakan sistem hukum yang berlaku suatu masa di suatu tempat sebagai hukum positif, dalam tujuannya untuk menciptakan keadilan di lingkungan masyarakat. Filsafat hukum itu tetap akan ada sepanjang usia pelaksanaan penegakan hukum dan akan dipegang teguh karena keadilan merupakan cita dan mengimbangi unsur lainnya, yaitu kemanfaatan dan kepastian hukum. Pemahaman akan filsafat hukum yang benar akan dapat menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis dan sudah seharusnya semakin diperkuat oleh para pihak yang berwenang sehingga membangun hukum yang baik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu filsafat hukum masih relevan untuk menciptakan kondisi hukum yang sebenarnya. Sebab dan dasar-dasar hukum secara filosofis serta mampu memformulasikan cita-cita, keadilan, ketertiban di dalam kehidupan yang relevan dengan kenyataan-kenyataan hukum yang berlaku. Bahkan tidak menutup kemungkinan hukum menyesuaikan, merubah secara radikal di bawah tekanan hasrat manusia yang berubah tiada batas. Untuk membangun paradigma hukum baru, guna memenuhi kebutuhan perkembangan hukum pada suatu masa tertentu, suatu waktu, dan pada suatu tempat. Sekian dari kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.